dan selamat pagi. Perkenalkan, nama saya Herlinawati Barutu, NPM 1901010111 dari grup PGA 2, Stambuk 19 Prodi PGSD. Dari Universitas HKBP Numensen Pematang Siantar. Di sini saya akan menyampaikan sebuah materi tentang tata surya untuk memenuhi tugas pendidikan IPA kelas tinggi. Nah, sekarang kita akan melihat satu-satu benda langit. Yang pertama adalah matahari. Matahari merupakan bintang yang menjadi pusat dari tata surya. Matahari menjadi pusat peredaran benda-benda langit. Mengapa planet dan benda langit lainnya bisa mengelilingi matahari ya? Karena matahari adalah benda langit yang sangat besar. Diameternya mencapai 1,4 juta kilometer. Nah, ukuran tersebutlah yang mengakibatkan matahari mempunyai gaya gravitasi yang sangat besar. Gravitasi inilah yang menyebabkan anggota tata surya beredar mengelilingi matahari. Matahari juga merupakan bintang yang terdekat dari bumi. Kita akan melihat karakteristik matahari. Suhu pusat 15 juta derajat Celcius. Wow, panas banget ya nak. Dan suhu permukaannya 6.000 derajat Celcius. Wah. Kalau rotasi matahari 27 hari. Komposisi dari matahari ini yaitu hidrogen, helium, oksigen, karbon, dan lain-lain. Dari bahan-bahan penyusun matahari ini yang mengakibatkan suhu matahari sangat panas. Benda langit yang kedua adalah planet. Planet beredar mengelilingi matahari. Planet-planet beredar dalam suatu lintasan planet yang disebut dengan orbit. Dalam tata surya terdapat 8 planet, yaitu Merkurius, Venus, Bumi, Mars, Jupiter, Saturnus, Uranus, dan Neptunus. Planet-planet inilah yang mengelilingi matahari. Pengelompokan planet dibagi menjadi 3 cara, yaitu dengan cara berdasarkan letak asteroid, komposisi bahan penyusunnya, dan berdasarkan bumi sebagai pembatas. Sekarang kita akan ke materi pengelompokan planet berdasarkan letak asteroid. Yang pertama adalah planet yang orbitnya di dalam lintasan asteroid. Anggotanya adalah Merkurius, Venus, dan Mars. Dan yang kedua adalah planet luar, adalah planet yang orbitnya di luar lintasan asteroid. Anggotanya adalah Jupiter, Saturnus, Uranus, dan Neptunus. Sekarang kita akan mempelajari berdasarkan komposisi bahan penyusunnya. Yang pertama, planet terestrial atau kebumian.
adalah planet-planet yang ukuran dan komposisi penyusunnya mirip dengan bumi. Anggotanya adalah Merkurius, Venus, Bumi, dan Mars. Dan yang kedua adalah planet Jovian, adalah planet-planet yang ukurannya besar dan komposisi penyusunnya mirip dengan Jupiter, terdiri atas sebagian es dan gas hidrogen. Anggotanya adalah Jupiter, Saturnus, Uranus, dan Neptunus. Sekarang kita akan mengetahui berdasarkan bumi sebagai pembatas. Terdiri dari dua. Yang pertama planet inferior dan yang kedua planet superior. Planet inferior adalah planet-planet yang orbitnya terletak di dalam orbit rotasi bumi. Anggotanya adalah planet Merkurius dan Venus. Selanjutnya adalah planet superior, adalah planet yang orbitnya terletak di luar orbit rotasi bumi. Anggotanya adalah planet Mars, Jupiter, Saturnus, Uranus, dan Neptunus. Sekarang kita akan mempelajari planet kita. Planet yang di bumi. Yang pertama adalah Merkurius. Merkurius adalah planet yang paling dekat dengan matahari. Jaraknya sekitar 57 juta kilometer. Jarak yang dekat itu membuat Merkurius menjadi planet paling cepat yang mengelilingi matahari. Waktu yang diperlukan Merkurius untuk mengelilingi matahari adalah 88 hari. Planet ini memiliki suhu 430 derajat Celcius untuk bagian planet yang menghadap matahari dan negatif 180 derajat Celcius untuk yang membelakangi matahari. Planet Merkurius adalah planet yang paling terkecil pada tata surya. Planet Merkurius dapat terlihat di langit saat matahari akan terbit dan akan tenggelam. Oleh karena itu, Merkurius sering disebut planet ufuk timur. Planet ini tidak memiliki satelit. Merkurius berwarna abu-abu. Warna abu-abu ini berasal dari bahan penyusunnya, yaitu terdiri dari 70% logam dan 30% silikat, dan Merkurius berdiameter 4.879 km. Nah, anak-anak, selanjutnya kita akan membahas planet Venus. Venus merupakan planet terpanas dalam tata surya ini dikarenakan permukaan Venus tertutup awan atau atmosfer yang tebal. Venus berwarna putih kekuningan. Jarak antara Venus dengan matahari adalah 108 juta kilometer. Diameter planet yang satu ini yaitu 6.052 kilometer. Planet Venus sering disebut sebagai bintang fajar atau bintang kejora karena Venus tampak seperti bintang di langit timur sebelum matahari terbit dan bersinar terang di langit barat sebelum matahari tenggelam.
Sekali mengelilingi matahari, Venus memerlukan waktu 225 hari. Yang unik dari planet Venus ini adalah rotasinya melawan arah rotasi planet-planet lain. Selanjutnya kita akan membahas planet yang sangat kita cintai, yaitu adalah tempat tinggal kita, yaitu adalah planet Bumi. Bumi tempat kita tinggal adalah planet yang sangat istimewa. Bumi adalah satu-satunya planet yang ditempati oleh makhluk hidup. Bumi pun satu-satunya planet yang ditutupi air serta dilapisi atmosfer. Lebih dari 75% muka bumi ditutupi oleh air. Dalam atmosfer terdapat oksigen yang digunakan makhluk hidup untuk bernapas. Sehingga bumi kita berwarna hijau. Bumi berjarak 150 juta kilometer dari matahari. Bumi memiliki diameter 12.742 kilometer. Dan bumi juga memiliki satu satelit, yaitu bulan. Nah, anak-anak, selanjutnya kita akan mempelajari tentang planet Mars. Mars dijuluki planet merah karena permukaan planetnya yang tertutup oleh debu merah. Planet Mars memiliki atmosfer yang sangat tipis. Jarak antara Mars dan matahari adalah 227 juta kilometer. Mars memiliki diameter sekitar 6.779 kilometer. Mars adalah planet yang sangat kering, tetapi ditemukan batuan es di kutubnya. Di planet Mars ternyata juga ditemukan banyak gunung berapi. Mars mempunyai nama lain, yaitu Marik atau Anggar. Planet Mars memiliki 2 satelit, yaitu Phobos dan Deimos. Planet selanjutnya adalah Jupiter. Jupiter merupakan planet yang terbesar di tata surya. Jupiter merupakan planet terbesar dan memiliki diameter 11 kali lebih besar. Meskipun Jupiter merupakan planet terbesar, diperlukan teleskop besar untuk melihatnya. Mengapa? Karena planet ini sangat jauh letaknya dari bumi. Jarak Jupiter ke matahari adalah 778,55 juta kilometer. Jupiter memerlukan 11,8 tahun untuk mengelilingi matahari atau 11 tahun 315 hari. Diameter planet Jupiter ini yaitu 139.820 km. Jupiter merupakan planet yang memiliki satelit terbanyak pada tata surya, yaitu sebanyak 67 satelit. Planet selanjutnya adalah Saturnus. Saturnus adalah planet terindah. Keindahan planet ini ditunjukkan oleh cincin besar yang dimilikinya. Tahukah kalian? Cincin itu terdiri atas miliaran atas partikel kecil dari batuan, air, dan es. Saturnus berwarna kuning pucat. Jarak planet Saturnus dan matahari adalah sejauh 1,4 miliar kilometer. Waktu yang diperlukan Saturnus untuk mengelilingi matahari satu kali adalah 29,5 tahun. Saturnus berdiameter sebesar 116,4
km. Saturnus memiliki satelit sebanyak 56 satelit. Planet selanjutnya adalah planet Uranus. Di dalam tata surya itu sendiri, Uranus adalah planet terbesar ketiga setelah Jupiter. Planet Uranus merupakan planet dengan suhu terdingin yaitu sekitar negatif 224 derajat Celcius. Karena suhunya yang dingin, planet Uranus ini berwarna biru muda. Uranus berdiameter 50.724 km. Kalian tahu tidak sih? Ternyata Uranus juga memiliki cincin namun tidak terlihat jelas seperti planet Saturnus. Oh iya, satu kali mengelilingi matahari, planet Uranus memerlukan waktu 84 tahun. Uranus juga dikelilingi 27 buah satelit dan yang paling besar adalah Titania. Planet yang selanjutnya adalah planet Neptunus. Neptunus berdiameter 49.530 km. Tahu nggak sih? Planet Neptunus ini diambil dari nama dewa laut bangsa Yunani. Neptunus juga sering dibilang tampak seperti kembaran Uranus. Mengapa ya? Ada yang tahu? Karena ukurannya yang hampir sama. Kalian tahu nggak sih? Neptunus ternyata memiliki cincin juga. Cincinnya berjumlah 4. Oh iya, satu kali mengelilingi matahari, Neptunus memerlukan waktu 164,79 tahun. Neptunus dikelilingi oleh 8 buah satelit. Di antaranya adalah Triton, Proteus, Nereid, dan Larissa. Itulah ke-8 planet yang mengelilingi matahari. Benda langit lainnya yang ada di galaksi kita adalah satelit. Satelit adalah benda langit yang mengelilingi suatu planet dan berputar pada sumbunya. Satelit dibagi menjadi 2, yaitu satelit alami dan buatan. Sama seperti planet yang tidak memiliki cahaya, satelit juga tidak memiliki cahaya sendiri. Satelit yang terlihat bersinar di langit juga dikarenakan cahaya bintang yang dipantulkan oleh permukaan satelit. Satelit alami merupakan satelit yang sudah ada dalam sistem tata surya. Contoh satelit alami adalah bulan atau satelit bumi, Phobos dan Deimos atau satelit Mars, serta Triton dan Nereid atau satelit Neptunus. Satelit buatan adalah satelit yang dibuat manusia. Satelit buatan ini sengaja diorbitkan di langit untuk kebutuhan manusia, seperti alat komunikasi, penyiaran radio dan televisi, pemetaan bumi. Contoh satelit buatan adalah Express AM5, Express AM6, dan Express AM8 atau milik Rusia. Relay 1, Relay 2, Seacorn, dan Nimbus adalah milik Amerika Serikat.
serta Palapa A1, Palapa A2, Palapa B1, Telkom 1, Telkom 2, dan Garuda 1 itu adalah milik Indonesia. Beberapa nama satelit yang telah disebutkan tersebut merupakan satelit komunikasi. Selain satelit, ada juga orbit lain, yaitu bintang. Nah, matahari merupakan salah satu bintang yang ada di alam semesta. Pengertian bintang adalah benda langit yang dapat memancarkan cahaya sendiri. Berbeda dengan planet dan satelit yang tidak memiliki cahaya sendiri, bintang memiliki cahaya sendiri. Matahari merupakan bintang sejati karena dapat memancarkan cahaya sendiri. Matahari menjadi anggota tata surya yang terbesar sekaligus sebagai pusatnya. Beberapa lapisan yang menyusun matahari adalah lapisan korona, kromosfer, fotosfer, dan lapisan inti. Selain matahari, terdapat bintang lain di alam semesta ini seperti Sirius, Canopus, Arcturus, Vega, Capella, dan Rigel. Dari beberapa contoh nama bintang, yang selanjutnya adalah komet. Komet sering disebut juga dengan bintang berekor. Hal ini dikarenakan penampakan komet yang menyala seperti bintang yang menyala dan memiliki ekor. Namun sebenarnya komet merupakan kumpulan debu, es, dan gas yang membeku. Ekor komet akan selalu menjauhi matahari. Komet merupakan benda langit yang terbentuk dari bentuk orbit, yaitu lonjong. Terdapat banyak komet di alam semesta, sekitar 10 triliun komet. Terkadang lintasan komet cukup dekat dengan bumi sehingga memungkinkan untuk dapat dari bumi. Beberapa komet yang pernah terlihat dari bumi. Komet Halley terlihat dari bumi setiap 75 sampai 76 tahun. Muncul pada tahun 1531, 1607, 1682, 1910, dan 1986. Serta diperkirakan akan muncul kembali pada pertengahan 2061. Komet Encke periode kemunculan setiap 3,3 tahun. Komet Hale-Bopp ditemukan pada tanggal 23 Juli 1955. Komet Hyakutake ditemukan pada 30 Januari 1996. Komet Lovejoy ditemukan pada tanggal 15 Maret 2007. Benda langit yang lainnya adalah asteroid. Asteroid adalah benda langit yang berukuran kecil dan mengelilingi matahari pada lintasan tertentu. Jumlah asteroid sangat banyak. Semuanya secara teratur berkumpul membentuk sabuk asteroid. Letak sabuk asteroid paling banyak terdapat di antara orbit Mars dan Jupiter. Selain itu, terdapat juga sabuk asteroid Edgeworth Kuiper yang terletak jauh di belakang planet Neptunus. Asteroid merupakan sisa-sisa bahan pembentuk planet. Antara satu asteroid dengan asteroid lainnya terpisah sejauh ribuan kilometer. Terkadang asteroid tersebut dapat bertabrakan. Tubrukan antara asteroid akan menghasilkan pecahan batu yang lebih kecil atau disebut meteoroid.
benda langit lainnya yaitu meteoroid, meteor, dan meteorit. Meteoroid adalah batuan-batuan kecil di langit, melayang-layang di angkasa, tidak mempunyai lintasan, dan bergerak dengan kecepatan tinggi. Meteoroid dapat berasal dari tubrukan antar asteroid. Benda langit ini kadang-kadang masuk dalam atmosfer bumi dan dapat sampai ke permukaan bumi. Meteoroid yang masuk dalam atmosfer bumi disebut meteor. Sebelum ke permukaan bumi, meteoroid akan bergesekan dengan atmosfer. Kondisi tersebut membuat meteoroid terlihat tampak berpijar, sehingga meteor disebut juga bintang jatuh atau bintang berali. Sebagian besar meteor akan habis bergesekan dengan atmosfer. Namun, ada beberapa meteor dengan ukuran sangat besar dan tidak habis terbakar sehingga dapat ke permukaan bumi. Meteor yang berhasil sampai ke permukaan bumi disebut meteorit. Benda langit lainnya adalah galaksi. Galaksi terdiri dari bintang, gas, debu, dan benda langit lainnya yang terikat oleh sebuah sistem gravitasi. Ada banyak sekali galaksi yang terdapat di alam semesta, lebih dari 100 miliar galaksi. Beberapa nama galaksi yang tersebut diantaranya adalah galaksi Gagei, Bima Sakti, ada Andromeda, Superior, Tapor. Nah, dan anak-anak, planet lainnya adalah klaster. Klaster adalah beberapa gabungan galaksi yang membentuk suatu sistem terdiri di alam semesta disebut kluster. Sebuah kluster biasanya terdiri dari 10 sampai 15 galaksi. Kluster dapat membentuk gugusan-gugusan yang lebih besar bernama superkluster.